Menulis hingga menerbitkan buku novel ke dalam sebuah buku berbahasa Inggris bukanlah perkara mudah, apalagi dengan seleksi ketat dari para penerbit. Natasha Andana Ratu atau N.A. Ratu merupakan penulis novel wanita Kepulauan Riau dalam bahasa Inggris. Ia memiliki talenta menulis secara otodidak. I Choose My Own Destiny atau Kuputuskan Tujuan Hidupku Sendiri merupakan novel perdananya yang diterbitkan dalam bentuk bahasa Inggris. Banyak orang pintar menulis novel, tetapi belum tentu bisa menuangkannya dalam bahasa Inggris. N.A. Ratu bisa dikatakan penulis pertama dari Provinsi Kepri yang menggunakan bahasa Inggris. Putri bungsu dari tokoh masyarakat Kepri, Andi Anhar Halid ini pun aktif menulis pada platform online, tentu saja dengan bahasa Inggris. Pemirsa, N.A. Ratu akan berbincang bersama dengan Rida Kalyamsi dalam Highway 1 jam bersama Dato' Rida Kalyamsi, hanya di Tanjung Pinang, TV. Hai, kita berjumpa lagi pada sesi ketiga bincang-bincang santai kita sama Natasha. Natasha, kamu memilih salah satu hobi jalan menjadi nulis novel segala macam ini, orang tua tak keberatan? Orang tua justru sangat mendukung. Sangat mendukung ya. Mereka tak merasa masa ini suatu pilihan yang jelek. Kamu kirim Singapura menjadi penulis, ngapain tak jadi dokter, jadi apa gitu kan. Orang tua kadang-kadang kan maunya berbeda dengan kamu. Kamu memilih jadi seorang penulis apa? Karena sudah ada novel yang kedua? Insya Allah tahun depan akan terbit satu buku lagi. Sudah ada ceritanya siap. Dan tetap dalam bahasa Inggris? Maaf? Tetap di dalam bahasa Inggris, menulisnya dalam bahasa Inggris ya? Oke. Saya belum ada niat untuk nulis yang Indo karena mungkin karena udah terbiasa balik kembali lagi. Mau nulis bahasa Indo tuh kayaknya agak mampet. Mampet, tak mengalir ada bahasa ini ya. Iya. Saya waktu kuliah kan ada ikut kayak organisasi BBS gitu, Budak Bilik Sastra. Nah dari situ kan ada nulis, ada tari. Saya kan ikut itu karena nulis kan. Waktu ditanya Minang, BBS iya, itu. Iya, waktu kuliah di sini. Jadi dari situlah saya bingung kan. Disuruh ikut kayak kompetisi bikin cerpen, tapi dalam bahasa Indonesia. Saya duduk depan laptop tuh 1 jam tuh nggak ada ide. Belum ada satu huruf pun belum. Nggak ada ide. Mungkin karena faktor kebiasaan dan karena memang tekad saya pengen ubah cara pandang orang tentang bahasa Inggris. Supaya mereka memandang bahasa Inggris bukan sebuah kesombongan, bukan sebuah tapi sebuah bahagian dari proses kita menjadi masyarakat dunia. Kalau kita ingin menjadi masyarakat dunia, kita harus ikut dalam tradisi bahasa dunia itu. Buku kedua sudah siap dan mungkin katanya meluncurkan lagi. Kapan meluncurkan pada? Kalau misalnya terkejar, insya Allah di hari ulang tahun saya. Oh, ulang tahunnya yang ke-24 ya. Yes. Bulan Juni ya, bulan Juni ya. Menarik itu. Oke, ini kamu dan generasi muda sekarang kan sebentar lagi, tinggal beberapa hari lagi sudah masuk pada tahun baru, tahun 2021. Kamu melihat tantangan ke depan generasi 2021 nanti di depan kita, teknologi sedang berkembang, medsosnya berkembang hebat, kemudian masih ada pandemi seperti itu. Nah, kamu lihat itu seperti apa kira-kira kamu? Yang paling saya takutin dalam dunia kepenulisan ini kan ada yang suka dan ada yang nggak suka, muncul haters gitu. Tapi kan kita nggak boleh mikirin orang ini mau gini, orang ini mau gini. Gimana caranya supaya bisa dua-duanya puas? Itu nggak bisa. Malah kita yang tertekan. Tetap saja menulis. Jadi di Wattpad aja nih banyak saya ketemu haters yang bilang style saya jelek lah, yang bilang ini bahasanya salah, sekolahnya nggak ada ini gitu. Grammarnya hancur. Kan karena saya nih
menulis ini saya otodidak, saya nggak belajar dari siapapun. Saya jadi istilahnya I'm improving as I go. Saya berkembang sambil belajar, praktek gitu. Ya. Jadi kamu udah pakai editor, artinya kamu waktu bikin buku ini setelah satu selesai kamu udah kasih editor yang bahasa Inggris yang hebat gitu, yang bisa merisa kamu punya tulisan ini, enggak? Langsung kamu prepare kamu sendiri langsung. Iya. Sebagai gambaran support, mama saya yang bantu. Oh. Mama saya yang bantu koreksi membaca, kalau dia membaca novel kamu itu. Sekali lagi kamu memilih tema ini memang kesadaran kamu sebagai seorang penulis tentang tema yang kamu tokoh-tokoh yang kamu pakai, cerita-cerita kamu apa, kayak ada tokoh yang ada darah vampirnya segala macam itu, memang kamu memilih secara sadar itu atau bagaimana? Saya memilih secara sadar. Saya orangnya suka makhluk mistik. Kayak vampir, werewolf gitu saya suka. Jadi nengok kayak film Twilight apa semua gitu kan. Kan cerita tentang vampir, wah kayaknya keren gitu. Pengenlah nulis versi sendiri. Ya besok umur 1000 tahun masih tetap muda gitu ya. Hal-hal yang artinya waktu tidak bisa menaklukkan kita ya kan. Iya. Artinya mengalahkan waktu itu membeku, time is frozen. Waktu itu membeku. Kita 1000 tahun kita tetap dalam 18 tahun. Jadi kamu ini membeku, tetap aja umur 24 tahun. Menarik sekali. Oke. Jadi bagi kamu tantangan ke depan 2021, tahun-tahun ke depan untuk anak-anak muda, apa yang kamu sarankan pada mereka sekarang? Saran saya, just be yourself. Jadilah diri sendiri, jangan khawatir dengan pikiran orang. Yang penting kita tahu itu passion terbesar kita harus kejar. Karena waktu terus berjalan, kita pun semakin berumur, kita nggak tahu kapan kita akan berpulang ke tangan Allah. Jadi selama bisa kita harus kejar terus impian kita. Ngejar mimpi selagi masih ada. Oke. Dan kemudian kamu buku ini kamu jual? Iya, saya jual. Kalau misalnya minat, untuk sementara bisa di toko atau email langsung ke saya kalau mau pesan. Artinya kamu jadikan ini sebagai profesi juga, jadi tidak hanya menulis sekedar kamu suka, senang, hobi, tapi kamu sudah menjadikan menulis buku sebagai sebuah pekerjaan, sebagai sebuah usaha juga untuk ekonomi. Kamu balik kemari, kamu bekerja di mana sekarang ini? Saya kuliah di Universitas Terbuka UT. Oh gitu. Susah. Tapi sebelum itu saya kuliah di Umrah juga. Tapi karena pandemi ya, saya tak mau stop gitu. Jadi saya cari solusi lain supaya bisa tetap ngejar itu. Habis itu saya ketemu UT. Belajar UT. Di UT saya ketemu sastra. Memang lebih cocok karena saya ini kan penulis sastra, kan memang alirannya untuk orang penulis. Kamu di Singapura belajar jurusan apa kamu kuliah sana itu? Di Singapura saya ngambil jurusan interior design. Oh, interior design gitu. Sekarang kamu memilih jurusan buka di interior design juga, melanjutkan itu atau mana? Di Umrah saya ngambil jurusan pendidikan. Jadi interior design beda pendidikan. Wah, ini kan dari seni ke pendidikan itu kayak menjadi guru. Tapi jadi guru desain itu tidak apa-apa juga sebetulnya. Nah, kenapa tidak kembali ke Singapura lagi meneruskan kuliah? Kamu kapok? Efek traumanya tuh masih ada. Masih trauma sama Singapura. Masih trauma. Soalnya karena saya nggak ngerti tugasnya itu apa, jadi saya suka tunda, akhirnya sekolah seni ini beda sama kampus biasa. Sekolah seni itu ada submission, di mana dari pertemuan pertama sampai terakhir tugasnya tuh kumpulin semua. Jadi karena saya suka nunda, yang ini belum selesai, ya udah. Jadi dalam seminggu tuh kadang-kadang saya nggak tidur sama sekali. Itulah saya minum kopi.
untuk jaga malam bisa nulis, untuk bisa fresh, untuk bisa fresh. Kamu selesai kuliahnya di Singapura? Enggak selesai. Karena kondisi emosi saya udah terlalu drop. Udah bener-bener kayak yang dibilang bimbingan konseling tuh, saya udah masuk ke arah depression. Walaupun kamu tiba-tiba setelah kamu bisa nulis, bisa ketemu sahabat kamu yang namanya fanpage itu, kamu bisa sembuh, bisa apa, kamu tetap merasa bahwa pendidikan formal di Singapura itu tetap tidak nyaman untuk kamu, ya kamu kembali ke sini sekarang kuliah di sini, lalu memilih universitas terbuka sebagai tempat kuliah sekarang. Tapi artinya punya waktu banyak lah untuk menulis ya sekarang. Iya, karena namanya sekolahnya online. Jadi waktunya tuh fleksibel. Kita mau ngambil jam berapa aja bisa. Bisa aja seperti itu. Buku kamu yang akan datang masih bisa tentang vampir juga atau ada tema lain? Garis besar buku kedepannya saya ingin ngasih gambaran. Don't judge the book by its cover. Jangan nilai orang dari luarnya. Jadi lihat orang dari, kalau tidak dari luar, lihat orang dari perbuatannya. Siapa kamu yang ingin kamu sampaikan itu? Kalau saya kasih tahu nanti dapat gambaran bukunya kayak. Tapi nggak apa. Itu bagus juga, bukan misalnya aku dari mencari itu. Menarik dengan tulisan si Natasha ini kan, kita tunggu bukunya aja ya. Buku yang kedua seperti itu. Jadi di buku yang kedua nih bercerita tentang orang yang terkenal, tapi dia nggak mau orang berteman sama dia karena dia itu siapa. Dia ingin orang tulus ke dia gitu. Jadi dia disguise jadi orang biasa. Mau lihat siapa yang tulus mau berteman sama dia dan siapa yang hanya mau berteman sama dia karena dia orang yang populer gitu. Oke, buku. Kalau kamu jadi profesi kamu di buku, kamu kan memerlukan pasar, memerlukan promosi, memerlukan sekarang anunya. Nah, kalau kamu luncurkan di Tanjung Pinang, kamu yakin buku kamu ini bisa dapat pasar yang bagus? Insya Allah, kalau memang menulis itu rezeki saya, Allah pasti akan kasih saya jalan. Ini mulai seorang Minang juga ini soalnya. Misalnya kamu meluncurkan buku ini di Jakarta, berarti pasar yang lebih besar. Karena sekarang kalau jadi penulis itu, kalau independen indie, namanya penerbitan indie itu berat. Sekarang orang bisa hidup sebagai penulis kalau penerbit melihat buku kita bagus. Dan di Indonesia kan buku-buku yang berbahasa Inggris ini kan jarang, walaupun bacanya juga terbatas. Ada beberapa orang, saya lihat ada beberapa orang penulis ya, seperti Ika Natasha dan lain-lain itu ada buku bahasa Inggrisnya, ada campurannya bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris saja, dan tapi mereka selalu launchingnya itu di society, di publik yang memang penyuka buku, kemudian yang juga terbiasa dengan buku berbahasa asing, seperti supaya sekarang ini kamu jual di mana sekarang? Sekarang di Lotus ya? Buku, Lotus yang di sini sama toko buku. Di online kamu tidak jual misalnya? Kalau di online yang bantu promosi keluarga. Oh gitu, di online ya kamu? Iya. Yang bantu promosi keluarga, saya juga coba promosi di Wattpad. Mana tahu ada pembaca saya yang masih ada teman-teman lama situ yang bisa mengingat kamu lagi, yang bisa bukunya, kamu bisa gitu. Oke. Kamu yakin hidup sebagai seorang penulis ke depan? Insya Allah saya yakin, karena memang karena penulis saya sembuh dari depression saya. Jadi inilah jalan yang ingin saya tempuh. Artinya karena kamu sadar bahwa kamu sudah sembuhkan oleh buku, oleh menulis, kamu ingin sharing dengan teman-teman, jadilah penulis supaya bisa menjadi tempat mengungkapkan ekspresi kita, bisa mengungkapkan apa-apa yang kita pikirkan, seperti itu. Saya bukan hanya ngebatasin di nulis ya, yang jelas tahu passion dan tahu apa yang bisa bikin kita tenang gitu. Yang penting selama kita tahu itu, insya Allah kita bisa tenang dari semua masalah yang ada.
Baik. Baik, Natasha, terima kasih banyak kamu sudah sharing dan berbagi dengan teman-teman. Mudah-mudahan para pemirsa generasi muda bisa mendapat menyimpulkan apa yang sudah Natasha cerita, bahwa menulis itu ternyata memang sebuah terapi yang menarik, terapi untuk menyembuhkan problem emosi kita, bisa menyembuhkan dampak dari kehidupan kita yang galau, yang diteror oleh medsos segala macam seperti itu. Nah, dari tempat itu, dan dia sudah yakin bahwa menulis buku akan menjadi jalan hidupnya ke depan, dan dia berharap akan menjadi seorang pengarang Indonesia yang sukses. Kita berdoa supaya Natasha jadi pengarang yang sukses dan menghasilkan buku-buku lain yang lebih hebat di masa-masa yang datang. Baik Natasha, kita para pemirsa sekalian, itulah cerita kita akhir tahun ini bersama Natasha, seorang anak muda, putri bungsu dari seorang tokoh politik di Pulau Riau, Bapak Andi Anhar. Dan dia memilih kembali ke kampung halamannya untuk menjadi seorang penulis. Mudah-mudahan Pulau Riau memberi ruang kepada dia, tempat bagi dia untuk tumbuh dan berkembang. Kita bangga punya seorang anak muda pengarang yang begitu fight, begitu sungguh-sungguh menjadikan literasi sebagai jalan hidupnya. Baik para pemirsa sekalian, kita berjumpa lagi pada minggu-minggu yang akan datang dengan topik yang akan datang. Selamat menyambut tahun baru 2021, sukses selalu dan tetap jaga kesehatan. Kita yang menjaga kesehatan kita yang memelihara kesehatan kita yang seperti novel yang ditulis oleh Natasha ini, kitalah yang menentukan hidup kita, kita yang menentukan masa depan kita, bukan orang lain. Selamat berjuang pada tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai wai, kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Oke Natasha,